mewakili zamannya. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. First time, present time, and next time. Masing-masing ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, dan masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa itu manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan semangat dan idealisme masa lalunya, tapi juga sudah tumpul kalau diajak bicara soal masa depan. Sedangkan anak muda itu siapa? Manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Masing-masing ini punya karakter. Orang tua suka bernostalgia. Orang dewasa sibuk dengan realita. Sedangkan anak muda akrab dengan idealita. Maka kakek nenek yang sudah tua kalau didatangin cucunya pasti suka bercerita. Ayah ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja. Sedangkan anak-anak paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk menulis biografi. Tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, memperebutkan posisi, negosiasi, koalisi, dan korupsi. Sedangkan anak muda pandai berorasi, rajin demonstrasi, dan ahli caci maki. Ini bahasa sejarah. Maka kalau kita bicara masa depan, itu bukan untuk generasi tua, bukan untuk generasi dewasa, tapi masa depan itu untuk generasi muda. Sehingga orang-orang tua kita dulu itu punya filosofi yang hebat dalam rangka mendidik anak cucunya. Orang tua kita dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Mungkin di sebagian daerah Bapak Ibu masih banyak kampung-kampung yang dipagari sekelilingnya dengan pohon bambu. Ini filosofi yang luar biasa. Karena dalam rumpun bambu itu tersimpan 3 kekuatan sejarah yang bersatu dalam komposisi yang hebat. Dalam rumpun bambu itu kan ada bambu tua, ada bambu dewasa, dan ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, sedangkan bambu muda namanya bung. Dulu bangsa Indonesia ketika menatap masa depan, ingin merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, ini yang diajak berjuang bukan yang tua, bukan yang dewasa, tapi yang muda. Jadi yang diseru itu bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Makanya ada lagunya, mari bung rebut kembali, bukan mari pring rebut kembali, bukan mari tunggak rebut kembali. Sehingga pada masa-masa pergerakan bangsa kita itu kaya akan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sa
Nusron. Bung Bahlil. Dong, jadi gini, kalau kita pengen maju, di samping Golkar harus solid untuk menuju Indonesia maju, generasi muda harus punya filosofinya Bung. Bung itu kalau pengen sukses harus menetapi 3 syarat. Pertama, tegak dan runcing. Kalau ada Bung yang tumpul dan bengkok, itu bukan Bung harapan tapi Bung ancaman. Biasanya dipotong terus dimasak di sayur. Bung yang sukses itu tegak dan runcing, artinya idealis dan kritis. Jangan pernah gampang merasa puas dengan pencapaian, tapi idealis dan kritis artinya harus bisa jadi perintis, bukan sekedar pewaris, pengais, bukan pengemis, pelopor, bukan pengekor, penggerak, bukan penggertak. Harus punya karakter, bukan yang karaten. Harus luar biasa, bukan sekedar biasa di luar. Harus terpelajar, jangan kurang ajar. Harus beradab, jangan biadab. Yang kedua, Bung itu karakternya pengen bisa menyalip siapa saja, pengen bisa melampaui siapa saja. Jangankan bambu tua yang sudah lapuk, bambu dewasa yang tinggi menjulang harus bisa dilampaui, harus bisa disalip. Artinya ya generasi muda itu harus dinamis dan kreatif, bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, sekaligus bekerja dengan ikhlas, mampu menggabungkan 3 hal ini secara terpadu. Kerja keras, kerja cerdas, sekaligus kerja ikhlas. Kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas itu kerja pakai otak, sedangkan kerja ikhlas itu kerja pakai hati. Orang itu kalau cuma kerja keras, hasilnya hanya pas. Tapi kalau mau kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas.